Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan pengisian tempat. Namun sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita mulai dengan kaidah pencacahan. Sahabat semua, kaidah pencacahan adalah materi yang cukup penting untuk dipelajari dan merupakan materi prasyarat sebelum mempelajari materi teori peluang yang lebih kompleks. Materi ini sebenarnya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, jika seorang memiliki 5 buah baju yang terdiri dari kemeja 3 warna, yaitu merah, batik, dan biru, dan kaos terdiri dari 2 warna, yaitu kuning dan biru, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memakai baju jika bepergian. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan satu dari beberapa kaidah pencacahan yang ada. Aturan pencacahan atau kaidah pencacahan adalah dasar dari perhitungan peluang. Dengan menguasai aturan pencacahan, kita dapat menentukan banyaknya kemungkinan pengaturan unsur atau objek dalam suatu percobaan. Ada 5 macam aturan pencacahan, yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Aturan penjumlahan. Prinsip dari aturan ini adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. Masalah ke-1. Jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau kelas 12. Jika semua kelas 11 terdiri atas 110 orang dan siswa kelas 12 terdiri atas 90 orang, tentukan banyak cara memilih ketua OSIS. Nah, dari sini cukup jelas ya. Jadi ada kata atau. Jadi ketua OSIS itu kan hanya bisa dijabat oleh satu orang saja dan disyaratkan itu adalah siswa kelas 11 atau kelas 12. Maka berdasarkan soal itu dapat diperoleh informasi bahwa banyak siswa kelas 11 tadi ada 110. Kemudian banyaknya siswa kelas 12 ada 90 orang. Jabatan ketua OSIS itu hanya disediakan untuk satu orang dari salah satu tingkatan kelas. Ini berarti terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama adalah satu siswa kelas PIL terpilih sebagai ketua OSIS atau satu siswa kelas 12 yang terpilih. Dua kemungkinan ini tidak dapat terjadi secara bersamaan, sehingga aturan pencacahan yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Jadi banyak cara memilih ketua OSIS tersebut adalah 110 ditambah 90 sama dengan 200 cara. Jadi seperti itu ya teman-teman, cukup mudah. Baik, selanjutnya masalah yang kedua. Jika sebuah perusahaan akan membeli mobil untuk keperluan kantor di sebuah showroom. Di showroom itu tersedia 4 jenis mobil Honda, 5 jenis mobil Toyota, 3 jenis mobil Suzuki. Dengan demikian, perusahaan tersebut mempunyai pilihan sebanyak tentunya 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 12 jenis mobil ya, pilihannya seperti itu. Cukup mudah. Baik. Secara umum, aturan penjumlahan itu dapat dituliskan seperti ini. Misalkan terdapat K buah kejadian yang saling lepas dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda. Kejadian kedua terdapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda. Kejadian ke K dapat terjadi dalam NK cara yang berbeda. Maka, banyak cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah sebagai berikut. N1 tambah N2 tambah titik sampai dengan tambah NK. Cara yang berbeda. Jadi, kemungkinan yang terjadi itu dijumlahkan seperti itu. Baik, kita masuk ke aturan perkalian. Prinsip dari aturan ini adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Agar kamu lebih mengerti atau kita lebih mengerti, mari kita perhatikan masalah berikut ini. Contoh, Mansato Kota Palu berhasil memperoleh 5 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Matematika
dan 3 siswa sebagai calon peserta Olimpiade Fisika. Sekolah akan mengutus 1 siswa untuk setiap mata pelajaran. Calon peserta juga hanya diperbolehkan fokus pada salah satu mata pelajaran. Tentukan banyak cara memilih utusan sekolah sebagai peserta Olimpiade Matematika dan Fisika. Oke. Jadi, untuk memilih calon siswa sebagai peserta yang mewakili matematika itu kan ada 5 yang tersedia ya. 5 siswa itu matematika, kemudian 3 siswa itu fisika. Nah, akan dipilih salah satu dari matematika dan salah satu dari fisika ini untuk mewakili sekolah dalam kegiatan Olimpiade Matematika dan Fisika. Matematika dan Fisika. Maka banyaknya cara memilih yaitu 5 dikali dengan 3. Maka banyaknya cara adalah 15 cara gitu. Bisa saja misalkan ya matematika itu kan ada 5 tuh. 5 orang matematika. Itu kita kasih simbol M1, M2, M3, M4, M5. Kemudian fisika itu F1, F2, F3. Nah, bisa saja yang terpilih itu matematika siswa yang pertama akan berpasangan dengan yang pertama juga. Bisa juga M1 dengan F2, bisa juga M1 dengan F3. Nah, satu orang siswa yang diutus dari matematika ini kemungkinannya berpasangan itu dengan ketiga orang yang fisika. Berarti kalau satu saja sudah ada 3 cara, maka kalau ada 5 ini berarti dikalikan saja 5 kali 3 gitu. Jadi dapatnya 15 cara seperti itu. Oke. Contoh yang kedua. Seorang ahli gizi menyusun menu makan siang dan makan malam untuk pasien penderita MAH di sebuah rumah sakit. Setiap menu harus berisi satu macam karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Makanan kaya karbohidrat yang disediakan adalah nasi putih. Protein hewani adalah sup ayam dan sup ikan. Protein nabatinya adalah tempe bacem, tahu, mendoan. Sayurnya adalah kangkung dan tauge. Buahnya adalah pepaya dan semangka. Tentukan banyak cara menyusun menu dari makanan-makanan tersebut. Nah, juga cukup menarik ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa selesaikan di rumah. Bagaimana menyelesaikannya tentu hampir sama caranya ya. Jadi karbohidrat kita lihat. Seorang ahli gizi menyusun makan siang untuk pasien penderita MAH di rumah sakit. Setiap menu itu harus berisi karbohidrat, protein, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Untuk karbohidrat, itu pilihannya hanya ada nasi putih, berarti ada 1 saja. 1. Kemudian, untuk protein hewani, ada 2, sup ayam dan sup ikan, berarti ada 2 juga, ada 2 cara. Ada 2 kemungkinan. Kemudian, protein nabatinya itu adalah tempe bacem dan tahu mendoan. Ada 2, kita tulis 2 cara. Kemudian, sayurnya itu adalah kangkung dan toge, ada 2 cara juga. Kemudian buahnya, pepaya dan semangka, ada 2 juga. Makanya banyaknya cara menyusun tinggal dikalikan saja. 1 kali 2 kali 2 lagi kali. Maka kemungkinan yang terjadi adalah 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2 ada 16 ya. 16 cara atau 16 menu yang bisa disusun dari yang ada seperti itu. Baik. Aturan perkalian itu dapat ditulis secara umum seperti ini. Misalkan terdapat K buah kejadian yang saling bebas dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, sampai kejadian ke K yang dapat terjadi dalam NK cara yang berbeda, maka banyak cara terjadinya seluruh kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, banyaknya cara itu dikalikan N1 kali N2 sampai kalian NK, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita ke aturan pengisian tempat. Persoalan aturan perkalian umumnya berkaitan dengan cara penyusunan objek atau unsur pada tempat atau posisi yang tersedia. Sebagai contoh adalah susunan angka yang menunjukkan bilangan tertentu.
susunan huruf yang menunjukkan kata tertentu, dan sebagainya. Seperti itu. Contoh, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap yang terdiri atas 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah titik-titik. Diketahui kan ada 7 angka berbeda. Ada 1, 2, 3, sampai 7 ya berbeda. Nah, bilangan akan disusun terdiri dari 3 angka. Ini berarti ada 3 tempat yang tersedia ya. Ada ratusan, puluhan, 3 tempat. Ratusan, puluhan, dan satuan, 3 tempat gitu. Oleh karena angkanya berbeda, maka angka yang sudah digunakan itu tidak boleh digunakan lagi. Oleh karena bilangan genap, maka angka satuannya harus genap. Kalau harus genap berarti satuannya di sini, satuan itu harus genap. Kita lihat yang satuan bilangan genapnya ada berapa semua? Ada 2, 4, 6. Berarti ada 3. Ada 3 cara yang bisa ditempatkan, yang bisa menempati, atau 3 angka yang bisa menempati di sini. Berarti 3 cara. Kita tulis 3 gitu. Kemudian di posisi ratusan itu semua ini kan bisa, di posisi puluhan ini kan semua bisa menempati. Tapi kan sudah ada dipakai 1 di sini, berarti sisa berapa? Sisa 6. Nah, sisa 6. Maka di sini sisa berapa? Kalau sudah ada 6, sih sisa 5 gitu. Oke. Maka banyaknya susunan angka yang berbeda itu adalah 5 kali 6 kali 3. 5 kali 6 itu 30, 30 kali 3 itu adalah 90. Maka banyaknya adalah 90, ini dikalikan aja. Seperti itu. Itulah aturan pengisian tempat. Oke. Ya, demikian pembahasan tentang kaidah pencacahan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan silahkan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.